Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada video ini saya akan mencontohkan bagaimana cara menghitung volume pekerjaan ketika kita menghitung rencana anggaran biaya suatu bangunan. Di sini teman-teman bisa lihat gambar bangunan sederhana yang akan saya hitung volumenya, volume pekerjaan. Jadi ini gambarnya tidak terlalu rapi. Gambar saya ketika ini gambar pertama saya ketika kuliah S1 di teknik sipil. Oke ya, ini denah tampak depan, terus tampak samping kanan, samping kiri, tampak belakang. Oke. Terus ini potongan. Jadi minimal ada 2 potongan lah bagusnya, potongan melintang dan memanjang. Terus ini detail fondasi ya, harusnya ada sebelumnya itu ada rencana fondasi, ini ada rencana kap. Nanti supaya kita tahu berapa jumlah kuda-kudanya, berapa jenis kuda-kudanya, ini kita dapatkan di sini. Terus ini rencana fondasi. Terus kuda-kuda 1, kuda-kuda 2 ini didapat dari sini. Ini detail detail kuda-kudanya di sini. Dan ini jadi gambar detail A dan B. Terus ini rencana plafon, dan ada juga detailnya. Ini rencana lantai, jadi akan muncul keramiknya, ukuran keramiknya dan jumlah keramiknya. Terus ini rencana peletakan kusen, ini ada simbol P1, pintu 1 atau J, jendela. Di rencana ini akan kelihatan berapa jumlah kusen dan berapa jumlah kusen pintu dan jendela, dan jenis kusennya juga. Ini rencana instalasi listrik, detail jendela, detail pintunya. Nah, ini instalasi air, perpipaan tuh. Terus ini masih ada apa ya, overstack ini. Ini septic tank. Oke. Jadi minimal gambar itu yang kita butuhkan untuk bisa menghitung volume ya. Nah, ini dibagi atas berapa pekerjaan. Ini referensi yang saya gunakan pada saat membuat RAB ini, dimulai dari bab 1 pekerjaan persiapan. Di sini teman-teman bisa lihat pekerjaan persiapan, saya gambar sketsa denah bangunan beserta dengan lahannya. Jadi ini denahnya, Oke, ini sketsa denahnya, dan ini lahannya, lahan pekarangan ya, lahan tanah. Oke, beserta dengan ukuran-ukurannya. Jadi di sini kita bisa lihat ukurannya. Untuk di sini adalah 415,5 meter. Kalau di sini 12 meter. Nah, pekerjaan persiapan bagi dengan pembersihan lokasi. Ini lokasinya mau dibersihkan. Panjangnya 15,5 meter, lebarnya 12 meter. Volumenya itu tinggal dikali 15,5 kali 12 sama dengan 186 meter persegi. Pekerjaan boplang. Jadi ini nomor 2, ini nomor 1. Panjangnya 11 meter, lebarnya 8. Yang mana itu?
11 meter. Jadi ini 8 ini 11, harusnya 11,5. Oke, enggak apa-apa 11 ya. Jadi itu panjang sini. Panjang ini pakai rumus ini. P tambah 2 kali 2 tambah L tambah 2 kali 2. Dapatnya 46 meter. Nah, perhitungan kayu boplang, patok boplang itu tingginya 1 meter dengan dimensinya seperti teman-teman lihat di sini. Nah, jarak antar patok 2 meter, banyak patok panjang bagi jarak panjangnya berapa? 46. Ini didapat dari sini. 46 meter bagi 2 karena jaraknya 2, maka kita dapat tiang-tiang ini sebanyak 23 buah. Ini dia. Nah, di sini ukuran papan teman-teman, ini sudah ditentukan ukuran papan, ukuran tiang, volume papan, volume patok. Nah, singkatnya dapat volume 0,426 meter kubik. Nah, ini kayu terbuang 10%. Kenapa? Karena ini diruncing, makanya yang terbuang adalah 0,043. Dari mana ini 10%? Dari sini. Dari sini. Maka ini kurang ini. Ya. Hasilnya volume pekerjaannya 0,384 meter kubik. Oke, direksi kit anggaplah ini 5 kali 3 meter, tinggal dikali saja, 15 meter persegi. Bengkel kerja ini anggaplah juga 4 kali 7, tinggal kali saja, akhirnya 28 meter persegi. Oke, pekerjaan persiapan yang ketiga adalah galian tanah. Nah, kita tahu kalau kita bikin pondasi itu pastinya akan tanahnya digali, karena pondasi yang digunakan di rumah sederhana itu umumnya adalah pondasi pasangan batu yang akan kita gali sekitar 1 meter. Jadi ini kita harus lihat rencana pondasinya. Kita lihat gambar rencana pondasinya itu di sini. Oke, di sini kita akan tahu ukurannya. Ini kurang, ini harusnya ada ukurannya di sini kan, supaya kita tahu ukuran berapa panjang pondasi yang akan kita bangun, dan kita juga tahu berapa panjang galian pondasinya. Oke, kita kembali ke bagian galian tanah tadi. Nah, panjang galian vertikal itu 25 meter, panjang galian horizontal itu 32,5 meter, dilihat dari rencana tadi. Maka panjang galian keseluruhan adalah 57,5 meter. Nah, ini kan galiannya berbentuk trapesium. Oke, teman-teman bisa lihat di sini berbentuk trapesium. Kita bisa hitung luas penampang ini dengan rumus. Misalnya begini, ada trapesium. Ini A sisi pendek, ini B sisi panjang, dan ini adalah T. Maka rumus luasnya ini adalah A tambah B per 2 kali T. Nah, ini diaplikasikan di sini. Jadi sisi pendeknya itu 1 meter. Sisi panjangnya adalah 1,4 meter bagi
kali 1,2 meter ini 1,2, maka kita dapat 1,44 meter persegi. Nah, ini baru luas penampang. Untuk dapat volume galian tanah induk ini kita kali dengan 57,5 ini sekali 1,44 dapat 82,8 meter kubik. Jadi ini volumenya. Kalau ada jenis pondasi yang lain, otomatis galiannya akan beda. Nah, di sini ada galian tanah pondasi untuk teras. Untuk teras ini dia punya dimensi yang lain. Dia kedalamannya cuma 0,9. Otomatis luas penampangnya juga akan beda. Tapi untuk dapat volumenya pakai rumus seperti yang tadi. Jadi saya tidak usah jelaskan secara detail. Kalau tidak ada pondasi terasnya begini, misalnya rata pondasinya, ya berarti tidak usah ada bagian B. Nah, terus ini sekarang kita masuk ke bagian C, urugan kembali tanah itu. Misalnya kita timbun kembali itu ada 1/4 dari galian. Jadi kita tinggal kali 1/4 dengan ini. Ini dapat ini. Oke. Sekarang pasangan pondasi. Nah, pasangan pondasi ini model pondasinya kan seperti ini. Ini kita bisa lihat di gambar detail pondasi. Bisa kita lihat di sini. Oke ya. Oke, ini dia dimensinya. Kita mulai dari urugan pasir bawah pondasi. Urugan pasir berarti ini saja, bagian ini. Kita ini gampang saja karena dia persegi panjang. Rumus luas dari persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Berarti kita tinggal kali lebarnya ini adalah 10 cm. Dan panjangnya ini adalah 1 meter. Berarti kita tinggal kali 1 kali 0,1 kali 57,5. Dari mana 57,5? Ini adalah panjang pondasi. Kita dapat di sini. Maka volumenya kita dapat urugan pasir. Nah, sekarang ini untuk teras, jadi saya tidak usah jelaskan. Caranya sama. Pasangan batu kosong. Pasangan batu kosong itu yang ini. Yang ini. Pasangan batu kosong itu dimensinya 20 cm kali 1 meter. Berarti teman-teman harus ingat satuannya harus sama, diubah ke meter. Sama tadi panjang pondasi 57. T-nya 0,2 meter karena kita sudah ubah ke meter, lebar 1 meter. Kita kali saja semua dapat 11 meter kubik. Nah, caranya sama dengan pondasi batu kali untuk pondasi induk yang ini. Bagian ini. Oke ya. Ini untuk pondasi batu kalinya. Sama, berarti panjangnya tetap sama 57,5. Nah, pakai rumus trapesium tadi kayak begini. Ini 0,25 didapat dari sini, terus kali 0,8 yaitu panjang ini, dan tingginya 0,8 juga di sini. Dapatlah volumenya ini. Oke, saya kira jelas untuk bagian di sini. Saya tidak usah tampilkan untuk pondasi teras. Nah, setelah itu kita masuk di bab 2, pekerjaan beton dan dinding. Nah, bagian A, beton bertulang. Beton bertulang itu kalau bangunan itu ada slope
slope itu yang di atasnya pondasi. Karena dia di atasnya pondasi, maka panjangnya sama dengan panjang pondasi. Dia juga 57,5. Slope di gambar ini sketsanya seperti ini. Ada 4 tulangan, diameter 10 mm, dengan begelnya ini adalah diameter 8. Oke, tinggi slope ini 0,2 meter atau 20 cm. Lebarnya adalah 0,15 meter atau 15 cm. Tinggal kali saja ketiga angka ini, dapatnya 1,725. Ringbal sama. Rimbal itu yang sama dengan panjangnya pondasi, cuma dia di atas dinding, jadi saya anggap sama juga, maka volumenya sama. Jadi ini sama. Kolom atau tiang, rumusnya sama juga, panjang. Kalau tiang begini, tiangnya begini, jadi ini tingginya, ini panjangnya, ini lebar. Jadi kita tinggal kali dimensinya, terus kali berapa jumlah kolom. Nah, berarti tingginya anggaplah 3,5, bukan anggap, memang begitu, 3,5 meter. Lebarnya 15 cm, tingginya juga 15 cm. Kita ubah ke meter, 0,15, kita kali semuanya, dapatnya 0,079 meter kubik kali 18 kolom. Ini 18, ini nanti dikali 18 kali 0,079, maka dapat ini untuk kolom. Tiang teras ya sama saja, cuma dimensinya dia ini 30 kali 30 cm. Kalau ada tiang yang lain dimensinya beda, ya kerjakan tersendiri bagian E misalnya. Nah, kalau tadi beton bertulang, sekarang masuk ke beton tak bertulang. Nah, beton tak bertulang, teman-teman tinggal identifikasi dalam gambar bangunannya bagian mana saja yang pakai beton cor, tidak pakai tulangan besi. Ya, di sini saya punya bak mandi. Nah, intinya di sini adalah volumenya, isinya, yaitu dalam bentuk kubik. Jadi rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Oke ya. Jadi ini yang harus dihitung volumenya. Karena ini pakai cor, bukan pakai batu bata. Nah, ini ada Neut Kusen yang dihitung dia berapa jumlahnya. Jadi kalau tadi volume meter kubik, sekarang teman-teman identifikasi berapa jumlahnya. Itu ada 10 buah. Ini volume neut untuk satunya itu dapat 0,001 meter kubik kali 10, volumenya seperti ini. Nah, ini yang paling penting, bagian 2 adalah dinding, pekerjaan dinding. Ini ada sketsa denah di sini. Ya, akan kelihatan dinding-dindingnya. Nah, ini banyak buku, banyak referensi untuk menghitung volume dinding itu. Dia pakai garis melintang dan maksudnya horizontal begini, dan vertikal. Jadi ini. Jadi untuk vertikal, di garis-garis vertikal ini dia kasih angka. Misalnya ini ada garis dinding, dia kasih 1. Ini ada garis dinding 2 sejajar, dia kasih 2. Ini ada lagi 3. Ini ada lagi sejajar 4. Ini ada lagi 5. Ini ada lagi 6. Nah, sedangkan untuk vertikalnya dia kasih simbol lagi. Ini sejajar, ini sejajar A.
harusnya ini B, harusnya ini C, harusnya ini D, E, F. Oke, sekarang kita lihat di uraian dinding sumbu tegak. Berarti dinding-dinding ini yang mau dicari ya, dinding-dinding ini yang tegak atau vertikal. Oke. Nomor 1, luas dinding A2. Kita lihat A2. A di sini dan 2 di sini. Berarti coba lihat A di sini dan 2-nya di sini. Jadi dia berpotongan di sini. Berarti ini yang dia maksud. Ini yang dia maksud. Terus dia gambar. Di sini lebarnya 2 meter. Maka kita sketsa ulang supaya gampang. Ini kita gambar ulang seperti ini, 2. Jadi ini kolom ya. Kolom. Berarti dia tinggal 1,85 cm karena sudah ini 2 meter masuk hitungan kolom atau tiang. Terus ini di dalamnya saya bagi juga 20 cm ini pasangan 1:2. Sedangkan di atasnya 330 cm itu 1:4. Jadi beda. Tinggi dari tembok ini 3,5 meter atau 350 cm. Jadi kita sudah tahu berapa lebarnya, berapa tingginya, kita sudah bisa hitung luasnya, yaitu panjang kali lebar. Panjangnya 2, lebarnya atau tingginya 3,5 meter kali, maka dapat 7 meter persegi. Luas tiang beton, luas tiang beton maksudnya yang ini, yang ini saja, itu 0,15 kali 3,5 karena 3,5 tingginya, maka dapat 0,525 meter persegi. Luas tembok 1:2 yang 1:2 pasangannya, ya tinggal kali saja 1,85 kali 0,2 meter, dapat ini volumenya. Untuk 1,4 yaitu 1,85 kali 3,3. Tapi dia pakai cara ini ya sama saja. Nah teman-teman, bisa kerja ini caranya hitung luas untuk dinding. Maka teman-teman bisa lanjutkan untuk bagian dinding-dinding yang lain. Nah, jadi untuk dinding ini sudah ya. Ini untuk dinding. Sekarang dinding B6. Ini B di sini, 6 di sini. Jadi ini garisnya B di sini. Oke ya. Ini dia. Terus di sketsa lagi seperti ini. Di sketsa lagi. Dinding B6. Untuk dinding C2, kita lihat lagi. Di gambarnya C sini. C sejajar ini angka C. Berarti dia di sini. C2. Oh, sorry. C2 ini. C2 ini. Oke. C2 kita sketsa lagi. Ini dia pakai pintu. Coba lihat di sini. Ini ada pintu di sini. Coba kita lihat denah. Oke kan, ini ada pintu. Ini C2, dinding C2. Terus di sini ada pintu. Sekarang C6. C6 berarti ini C6. Ini berarti ini D2. Ini lagi
Pokoknya hitung semua sampai dinding-dinding vertikal ini selesai. Dan selanjutnya lakukan hal yang sama untuk dinding horizontal. Oke. Ini sumbu datar. Dinding sumbu datar. Dia mulai dari dinding A1. Dinding A1. Dinding A1. Oke, saya pakai yang warna biru. A1 berarti ini. Oke ya. Pokoknya lakukan semua itu untuk semua dinding ini. Ini. Sampai selesai. Jadi semua volumenya bisa diketahui. Cara menghitungnya sama ini. Jadi terdiri dari luasnya, berapa luas dindingnya, terus luas tiang betonnya, terus luas tembok pasangan 1-2-nya atau transram, dan pasangan luas tembok 1/4. Teman-teman perhatikan jendelanya. Jadi nanti kalau yang ada kayak jendela begini, hitung volume jendela terus kurangi lagi. Oke ya. Nah, nanti itu dihitung jumlah dindingnya. Nah, di sini sumbu tegak, sumbu datar akan didapat luasnya untuk pasangan tembok 1/2 dan 1/4. Total sumbu tegak 8,980 meter kubik, sumbu datar 9,579 meter persegi. Terus totalnya itu ini. Hitung juga untuk 1/4 dan 1/2. Ini dapat sini ya. Ini jumlahkan ini dengan ini, jumlahkan ini dengan ini. Oke. Ini. Terus ini ada tebal pasangan tembok 15 cm. Kalikan lagi volumenya. Ini 18 kali 15 dapatnya ini. Sama dengan untuk tembok pasangan 1/4. Dapatnya ini. Oke, ini untuk kusen. Nah, sekarang kita masuk di pekerjaan kusen. Ini masuk dalam bab dinding. Karena kusennya ini kan melengket di dinding. Bagian 3 kusen. Kita lihat kusen pintu dan jendela. Ini sketsanya lagi. Kusen P1. Dari mana kita lihat ini? Kita lihat di rencana kusen. Sini. Kita hitung kusen P1, jumlahnya 4 buah. Yang dihitung adalah panjang kayu-kayunya ini. Jadi dia mau hitung semua ini. Jadi intinya dihitung kayu kusennya ini sampai dapat berapa meter panjangnya. Yang dapat adalah 6,70 meter. Jadi caranya pakai cara ini. Tapi teman-teman bisa juga hitung manual saja pakai kalkulator. Intinya berapa panjang kayunya ini. Oke. Nah, setelah itu ada 4 kusen. Berarti ini kali 4 dapat 26,8 meter ini panjang kayunya. Hitung juga untuk jenis kusen yang lain. Kusen J. Cara yang sama, hitung ini panjang kayunya dapat 8,5 meter. Jadi jumlahkan semua ini, jumlahkan. Oke ya. Jumlahkan ini panjangnya. Kusennya 3 buah kali 3 dapatnya 25,5 meter. Lakukan hal yang sama untuk jenis kusen yang lain, P2, F. Nah,
Setelah itu kita akan temukan berapa panjang kayu kusen keseluruhan. Kita jumlahkan P1, P2, J, dan F, dapatnya 61,7. Oke, terus panjang kayu 61,70 meter. Kita sudah tahu ini dari totalnya. Kita anggap 10% kayu yang hilang, jadi 6,170. Jadi 10% kali 61,7 sama dengan 6,17 meter. Terus ini tambah, bukan kurang ya, dapatlah di sini. Nah, ini untuk ukuran kayu kusen ini adalah 8/16. Jadi kayu kusen itu 8/16 cm ya. Oke, ini penampangnya. Maka ini kali lagi dengan panjang tadi 0,08, 0,16 kali 67,870, dapatlah volume kayu ini dalam satuan meter kubik. Oke, ini baut-baut angker ya, tinggal hitung berapa jumlah baut angker yang dibutuhkan di kusen itu. Biasanya juga kalau tukangnya pakai paku saja, paku 10 cm ya, hitungnya paku. Oke, sekira itu saja untuk pekerjaan beton bertulang, beton tidak bertulang, dan pekerjaan dinding.